Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe, dan seperti biasa gua di sini bakal lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gua upload. Dan selamat bergabung bagi kalian yang baru aja gabung di channel gua. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Han Feng yang memanggil kedua orang dengan sebutan emas dan perak, saat ini mereka telah hadir di medan pertempuran. Nama kedua orang ini tidak asing, bahkan bagi sesepuh Akademi Dalam. Yang disebut dengan Tuan Emas dan Perak adalah peringkat kedua teratas di wilayah sudut hitam. Kali ini juga ingin ikut campur di sini, ucap Penetuasu. Ya tentu saja, ucap Tuan Emas. Lalu Tuan Perak kemudian berkata, Penetuasu, lebih baik kamu berikan api surgawi pada Han Feng itu. Penetuasu lalu menjawab, langkahi dulu mayatku jika kau menginginkan api surgawi ini. Aku ingin tahu seberapa kuat kalian, ucap Penetuasu. Kamu orang tua yang ingin cepat mati rupanya, ucap Tuan Emas. Han Feng lalu berkata, Penetua utama, aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan menyerahkan api surgawi itu atau tidak? Ucap Han Feng. Mendengar kata-kata Han Feng, Penetuasu tidak menjawabnya. Kemudian Han Feng langsung menembakkan api dari tangannya. Buang! Penetuasu menghindar dan langsung melesat ke arah Han Feng. Tapi dia tidak dihadang oleh Tuan Emas dan Perak. Penetuasu, lawanmu adalah kami, ucap Tuan Emas. Pertempuran pun terjadi. Aku akan turun dan membuka segel itu, ucap Han Feng. Mereka hanyalah beberapa doang. Lebih baik aku yang menghadapi mereka, ucap pemimpin sekte darah Fan Lao. Han Feng lalu menjawab, haha, kalau begitu terima kasih banyak semuanya, ucap Han Feng kepada Fan Lao. Hugan lalu berkata, hentikan mereka. 30 ahli Akademi Dalam bertarung melawan 10 ahli wilayah pojok hitam. Sudahlah, pergi dari sini, lupakan api surgawi, ucap Hugan. Sepertinya kamu tidak bisa melawanku sendirian, ucap Han Feng. Kalau begitu cobalah lawan aku, ucap Hugan. Pada saat ini Xiaoyan yang masih mengamati situasi bertanya kepada gurunya. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Xiaoyan. Kita hanya bisa menunggu. Kamu bisa memecahkan segel ini sendiri selama pertempuran besar ini terjadi, ucap Yelau. Fan Lao yang sedang bertarung dengan 3 ahli doang tiba-tiba menyadari ada sosok manusia yang terbungkus api hijau. Fan Lao yang menaruh dendam karena anaknya dibunuh oleh Xiaoyan langsung melesat ke arahnya. Fan Lao lalu berkata, bajingan kecil, akhirnya aku menemukanmu. Aku bahkan akan membunuhmu, ucap Fan Lao. Kalian ingat gak waktu Xiaoyan main lelang itu dan ketemu sama anaknya Fan Lao dari sekte darah? Waktu itu dia ngerebut map kalau nggak salah sama pil. Nah itu nanti yang belum nonton gua taruh linknya di deskripsi ya. Nah itu Fan Lao itu ayahnya dan sekarang ketemu lagi. Kalau nggak salah di season 4 kalau nggak salah. Nanti gua taruh aja di deskripsi ya. Oke yuk lanjut. Yang bagi yang belum nonton silahkan nonton dulu ya. Xiaoyan yang mendengarkan kata-kata itu, dia lalu berbicara dalam hatinya. Sepertinya ini buruk sekali. Bagaimana orang tua ini bisa menemukan saya dan mengenali kalau saya yang membunuh anaknya, ucap dari Xiaoyan. Tanpa basa-basi, Fan Lao langsung menyerang Xiaoyan. Mati kau, ucap Fan Lao. Buang! Namun yang terkena serangan bukanlah tubuh asli Xiaoyan, melainkan hanya bayangannya saja. Xiaoyan lalu berkata, tidak semudah itu untuk membunuhku. Hei kau anjing tua, ucap Xiaoyan tiba-tiba muncul di sisi lain dari Fan Lao. Kalau begitu aku akan menangkapmu, aku akan menyiksamu. Sedikit demi sedikit sampai kamu meminta untuk dibunuh, ucap Fan Lao. Sudahlah jangan banyak omong. Hei kau anjing tua, ucap Xiaoyan. Pertarungan antara Xiaoyan dan Fan Lao di langit dalam medan pertempuran yang sangat kacau menjadi pusat perhatian siswa Akademi Dalam. Mereka semua memberikan semangat kepada Xiaoyan. Hei, lihat itu. Siapa yang bertarung di langit? Bukankah itu Xiaoyan? Wah, iya itu Xiaoyan.
Xiuyan, ayo semangat Xiuyan, ayo Xiuyan, begitulah teriak dari anak-anak akademi dalam yang lainnya. Fan Lao lalu berkata, aku akan menghancurkan reputasimu di mata mereka, ucap Fan Lao. Hei orang tua, sebagai sosok elit Do Huang, apakah kamu tidak malu melawan Dowling, ucap Xian sambil menyerang menggunakan tombaknya. Pertarungan mereka juga mengejutkan Lin Xuya dan Liu Qing. Bencana akademi dalam ini adalah masalah bersama-sama, ucap Liu Qing sambil menonton Xiuyan yang bertempur di udara. Hahaha, Liu Qing, kau benar sekali. Kita harus membantu dalam pertempuran ini, ucap Lin Xuya. Xiuyan lalu berkata kepada Jian, Jian, berikan aku waktu 3 menit, ucap Xiuyan. Fan Lao lalu berkata, kalian hanyalah petarung rendahan. Mana mungkin kalian bisa melawanku, ucap Fan Lao. Xian lalu berkata, orang tua ini memang benar-benar sangat menyebalkan. Dia benar-benar percaya diri dan penuh omong kosong, ucap Jian. Lalu Jian berkata kepada Liu Qing dan Lin Xuya, aku akan menyerang, kalian berdua harus berhati-hati. Hahaha, para petarung muda ini begitu berani, tapi sangat bodoh, ucap Fan Lao. Tabrakan serangan menghasilkan ledakan yang sangat cukup keras. Bueng! Hup! Ucap Jian saat serangannya bisa diblokir oleh Fan Lao. Melahap armor darah, lalu armor berwarna merah muncul di tubuh Fan Lao. Kiang! Kiang! Buar! Serangan Jian bertubi-tubi ditahan oleh armor merah Fan Lao. Tangan setan darah, teriak Fan Lao. Tepat sebelum serangan Fan Lao menghantam Xian, Liu Qing tiba-tiba melepaskan jurusnya. Serangan pemisah gunung, ucap Liu Qing. Bueng! Serangan mereka pun beradu. Setelah itu, sekarang giliran Lin Xuya. Dia memberikan serangan. Serangan pedang tendam hijau, teriak Lin Xuya. Saat ini Fan Lao yang menerima serangan dari Lin Xuya, dia lalu berteriak. Menggumpalah, ucap Fan Lao. Shung! Fan Lao yang tiba-tiba melepaskan pukulan membuat Lin Xuya tidak bisa menghindar tepat waktu. Lin Xuya terkena pukulan parah akibat serangan itu. Sekelompok sampah, aku akan menghabisi kalian bersama-sama, ucap Fan Lao. Jian tiba-tiba berteriak. Hati-hati, ucap Jian. Korupsi telapak darah, teriak Fan Lao. Bueng! Serangan Fan Lao yang ditahan oleh Xian membuat ledakan yang sangat besar. Jian lalu berkata ketika dia menahan serangan itu. Jian lalu berkata, seranganmu ini sangatlah lemah. Apakah ini serangan terbaikmu? Jika benar, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Jika memang seperti ini, lebih baik kau pergi. Hei, dasar kau orang tua bodoh, ucap Jian. Mendengar kata-kata Jian, Fan Lao lalu marah. Dia lalu berteriak, matilah kalian semua, ucap Fan Lao. Wus, wus, buar. Fan Lao menembakkan serangan ke arah Xian. Tiba-tiba seseorang menahan serangan itu. Sosok samar-samar lalu terlihat dengan jelas. Ya, dia adalah Xiuyan. Xiuyan yang seorang diri mampu menahan semua serangan Fan Lao yang diarahkan kepada Jian dengan mudah. Xiuyan lalu berkata, hei kau orang tua bodoh, menggunakan cara yang kejam terhadap seorang gadis kecil. Sepertinya kau memang pantas disebut anjing tua yang bodoh, ucap Xiuyan. Semua orang yang ada di akademi dalam terkejut melihat Xiuyan yang tiba-tiba menjadi sekuat itu. Bocah kecil ini luar biasa, ucap Hugan. Emas perak bersaudara mungkin bisa bertarung dengan elit Dozong. Namun jelas mustahil bagi mereka untuk mengalahkan Penetu Asu. Sepertinya aku harus segera kabur, ucap Han Feng dalam hatinya. Hugan lalu berkata, merebut api surgawi dari Akademi Jianan adalah hal yang mustahil, ucap dari Hugan. Xiuyan lalu berkata, lebih baik kalian mundur dulu, biarkan aku berurusan dengannya, ucap Xiuyan kepada Xian dan Liu Qing. Xiuyan, pil obat apa yang kamu konsumsi? Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ucap Jian. Xiuyan lalu menjawab, mana ada pil obat yang seperti itu? Ucap Xiuyan.
Baiklah, namun pastikan kau memukulnya untukku, ucap Jian. Tidak masalah, ucap Xiaoyan. Setelah itu, Zian, Liu Qing, dan Lin Yan mundur dari pertempuran dan mengamati Xiaoyan yang bertarung sendirian dengan kekuatan yang luar biasa. Lin Xia lalu berkata dalam hatinya, tempat teratas peringkat kuat dari Akademi Dalam harusnya adalah Xiaoyan. Aku tidak menyangka dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Kekuatan yang dia tunjukkan saat ini sungguh sangat luar biasa, ucap Lin Xia dalam hatinya. Fan Lao lalu berkata, tidak heran Linger anakku mati di tanganmu, ucap dari Fan Lao kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjawab, aku tidak perlu menjadi seperti ini jika hanya untuk menghadapi anakmu, ucap dari Xiaoyan. Bukankah di dalam wilayah pojok hitam sudah wajar bila ada seseorang terbunuh, siapapun itu? Lupakanlah tentang anakmu. Jika kau mati di sini, maka tidak ada orang yang akan mengingatmu, ucap Xiaoyan kepada Fan Lao lagi. Fan Lao lalu menjawab, sungguh anak kecil yang sombong. Jangan berpikir kalau kamu akan menang dariku, ucap Fan Lao. Buah, buah, beng, 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 teng, ting, 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 teng, ting, ting, buah. Pertempuran Fan Lao dengan Xiaoyan pun terjadi. Fan Lao mengeluarkan jurus berupa lautan darah. Kamu melakukan serangan yang tidak berguna. Lautan darah ini akan aku bakar, ucap Xiaoyan. Jurus Fan Lao yang berupa lautan darah pun menguap dibakar habis oleh api hijau Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua di episode berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Oh ya, bagi kalian yang belum follow IG gua, jadi silakan follow IG gua yang ada di banner ya. Itu ada di situ ya. Jadi info untuk jadwal, takutnya ada keterlambatan ataupun 1 hari 2 kali upload, informasinya akan ada di IG. Jadi silakan follow IG-nya bagi yang punya IG. Kenapa bang kok di IG? Karena kalau komunitas dari YouTube itu suka telat. Kadang notifnya itu keluarnya besok atau beberapa jam kemudian. Tapi kalau di IG insya Allah akan cepat. Oke? Sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa. Dadah.